Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya hari ini kita melanjutkan aktivitas kegiatan penelitian untuk penelitian yang berjudul Audit Komunikasi Digital Pelaksanaan Supervisi Akademik di SMA Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya bersyukur di samping kiri saya sudah ada Bapak Wakasek Keswan Pak Ican, saudara saya. Ya, beliau adalah tim pengajar di SMA Negeri 6 Bantaeng. Kalau mau bertanya tentang bagaimana lika-liku perjuangan pengabdi di daerah pedesaan, beliau sangat paham betul. Ya, jadi beliau juga termasuk perintis di SMA Negeri 6 Bantaeng. Bahkan sejak berdirinya sekolah sampai sekarang. Iya. Sudah lebih 10 tahun. Ya, sudah lebih 10 tahun. Luar biasa. Jadi sampai hal-hal yang terselubung dan tersembunyi pun di SMA Negeri 1, di SMA Negeri 6 Bantaeng pasti beliau tahu. Iya. Nah, bagaimana Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Jadi terkait mengenai penelitian yang akan saya kembangkan, audit komunikasi digital, ya, ada beberapa pertanyaan dan tolong kiranya Bapak memberikan respon jawaban ya, apa adanya, siap ya, terkait mengenai kondisi di sekolah tempat tugas Bapak. Banyak kisah pengalaman, tentu ada suka dukanya Pak ketika kita mengabdi di sekolah yang bernotabene tentu beda situasinya dengan sekolah yang ada di perkotaan. Suka dukanya tentu yang pertama adalah ketika kita mendaki ke atas gunung, ya. Itu memang butuh perjalanan yang begitu ekstrim. Ya, apalagi kalau situasinya cuaca tidak terlalu bersahabat, tidak mendukung, itu pasti kita harus penuh dengan kehati-hatian. Seperti itu Pak. Sistem pembelajaran digital di sekolah Bapak itu sudah mulai diterapkan? Ya, alhamdulillah. Dalam mengajar itu dipermudah karena sudah ada smartboard, sudah ada smart digital yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu salah satu contohnya. Bapak pernah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah atau teman-teman sesama Wakasek ya, terkait pelaksanaan supervisi? Ya, jadi ketika persiapan supervisi itu ingin dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bekerjasama dengan Wakasek Penjuru pembelajaran, itu di dalam berkomunikasi kan ada yang namanya Pak penggunaan WhatsApp ya. Ya, kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp ya. Itu baik yang dilaksanakan oleh berkomunikasi secara langsung lewat via telepon menggunakan WhatsApp atau bisa Pak dengan menggunakan chatting. Itu di dalam berkomunikasi kan kita tidak berhadapan secara langsung. Jadi plong. Plong itu berarti bebas berkata-kata Pak. Bebas berkata-kata, tetapi perlu juga dipertimbangkan dengan menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif itu. Dengan pilihan kata di platform digital, apakah Bapak merasa bahwa itu bisa mewakili semua bentuk emosi? Bisa. Ya, bisa hanya dengan kata-kata. Iya, walaupun ada dengan kata-kata, tapi kalau mau lebih efektif memang di samping dia berkata-kata, tentu kan gestur juga memberikan pengaruh. Iya, kesannya Pak memberikan pengaruh. Apakah itu memang kesannya adalah sebuah bentuk penegasan atau seperti apa? Itu nampak di mimik, nampak. Tapi kalau lewat kata-kata, maka tertuju pada kita hanya kata-kata itu yang kita jadikan sebagai sebuah bentuk penegasan. Oh, di mana kata-katanya? Tentu kata-kata itu dalam konteks diksi. Oh, ini menjadi penegasan seperti itu. Ya baik, jadi alhamdulillah setelah melaksanakan wawancara kurang lebih 30 menit namanya, ada beberapa poin yang saya catat
di sini ya ada beberapa pernyataan juga yang sangat menarik dari ya wawancara tadi ya, terkait mengenai platform-platform apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik, kemudian bagaimana ya gestur ternyata lebih mudah untuk kita yang memahami isyarat maknanya ya ketimbang dengan kata-kata. Kemudian emoji juga ya kalau memang emojinya kirim pada situasi dan kondisi yang pas, itu bisa memberikan motivasi tersendiri ya. Termasuk curhat-curhat itu juga bisa digunakan melalui platform-platform ya digital. Terima kasih banyak. Dan jika seandainya diminta untuk memilih ya supervisi akademik antara digital dengan tatap muka, ya muatannya itu ya sama ya, sama ya, sama 50-50. Mungkin ada pernyataan yang ingin disampaikan terkait mengenai pelaksanaan supervisi akademik. Harapannya ke depan tadi bahwa ya, yang ini dulu itu adalah teknologinya. Ya, jadi harapan kami terkait dengan pelaksanaan supervisi itu bagaimana ke depan lebih meningkatkan kembali terkait dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri. Ya, jadi kemampuan guru dalam memahami, mengaplikasikan dan kembali merefleksi sejalan dengan 3 pengalaman belajar di deep learning ya. Jadi yang pertama memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan ya. Saya kira cukup, mungkin sebanyak. Siap.